Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mazhar Farozi, NIM 2204 111000069 dari kelas IIF 7B pemrograman desktop. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview tentang kode yang sudah dibuat. Oke, pertama-tama di sini ada alur sistem tentang edit data yang sebagaimana kita tahu, kita mulai dari selanjutnya jika kita ingin mengedit data pasti kita butuh form. Jadi di sini itu ada form edit data. Nah, ketika form edit data itu nanti kita itu bisa ubah nilainya yang sudah diambil, itu yang sudah diklik edit data jadinya. Nah, ketika edit datanya ini sudah ditekan, maka edit datanya itu akan mengakses database gitu untuk mengubahnya gitu. Nah, ketika sudah diakses, maka otomatis sesuai dengan perintah, maka itu akan menyimpan data ya dalam basis datanya itu atau database-nya. Nah, ketika sudah tersimpan, maka akan ada generate bahwa itu akan menampilkan data baru yang sudah diedit. Ketika itu sudah selesai, maka program akan selesai. Baik, untuk kodenya sendiri di sini kan kita disuruh untuk membuat insert, delete. Nah, tugas barunya itu ada update. Kurang lebih seperti ini. Oke, untuk kodenya sendiri, pertama kita perlu untuk seperti biasa kita impor SCS karena itu merupakan sistem utamanya dari PyKitty. Di sini ada from PyKitty 6 Kitty SQL. Ini merupakan fungsi dalam PyKitty untuk SQL atau database, di mana itu akan mengimpor QSQL database untuk database, QSQL query model untuk query, dan ini juga untuk QSQL query juga untuk query. Nah, untuk tampilannya sendiri atau fungsi-fungsi dalam widgetnya itu kita tinggal impor PyKitty 6 Kitty widgets untuk tampilan. Ini untuk mengimpor key application yang merupakan untuk memulai aplikasi. Terus key widget ini untuk jendela, VBox ini buat vertikal ke bawah, key push button ini buat tombol, table view ini buat tampilan tabel, form layout ini untuk mengatur layout untuk form, dan ini key input dialog yaitu untuk menampilkan input yang berupa dialog atau window kecil. Untuk programnya sendiri kita kan menggunakan database gitu, jadinya kita ini memulai untuk membaca database-nya gitu, yang dimana kita pakai DB open. Kita memberi nama database open, kita global DB. Selanjutnya variable DB kita gunakan fungsi QSQL database untuk membuat database dengan atribut add database QSQLite, karena saya menggunakan DB browser dan itu menggunakan QSQLite gitu. Nah, terus di sini kan saya kan menggunakan DB1DB nih. Ini merupakan database yang sudah saya buat menggunakan DB browser. Nah, sehingga fungsinya untuk mengambilnya itu ada set database name db1.db sesuai dengan database yang dibuat gitu. Terus ini untuk mengecek gitu, if not db open, yaitu fungsi yang sudah kita buat di sana. Karena tidak sesuai, maka itu print koneksi db error. Jika itu lain, maka itu pasti berhasil, karena jika itu error pasti kondisi lainnya itu berhasil. Jadi kita print koneksi db oke. Nah, di sini untuk mengambil menampilkan data,
Di sini kita tinggal buat fungsi lagi seperti di atas. Terus di sini kan gunakan udah fungsi nama DB query bebas. Nah, kita buat fungsi namanya query, terus pakai fungsi SQL query untuk membuat query, udah validasi query-nya. Nah, di dalamnya itu ada DB, kita guna yang sudah kita globalkan tadi, yang berupa pembacaan database-nya gitu, mengambil dari db1.db. Nah, di sini kita preparekan atau siapkan yang di dalamnya itu merupakan query aslinya gitu. Select bintang yang merupakan perintah untuk memilih atau menampilkan bintang. Ini merupakan semua data dalam tabel siswa. Setelah ditampil untuk memilih semua datanya, kita query exec atau kita jalankan. Nah, di sini ada untuk menampung hasil query, kita buat variabel model yang dimana ini akan membuat model untuk query-nya. Setelah itu kita set dan kita gunakan query yang sudah kita buat tadi pada dalamannya, parameternya. Nah, di sini kita kan ingin membuat mengubah layoutnya itu. Ketika database berubah, maka itu akan ikut berubah. Nah, di sini itu ada namanya table view untuk datanya di view tuh bisa ketahuan gitu. Global table view kita globalkan dulu pakai fungsi table view, buat namanya sama table view. Terus karena ini ya udah akan kan data kan pasti akan bertambah, berkurang atau berubah gitu, sehingga kita butuh ngereset gitu. Ketika kita mengubah pasti akan ngereset sendiri. Nah, untuk table view nya sendiri kita buat model kan sesuai dengan ini yang sudah untuk mengubah layoutnya gitu, set model gitu. Nah, untuk layoutnya juga ini form layoutnya ini global form 1 yang merupakan form untuk layout ini yang bukan fungsi bawaan, yang dimana form 1 itu akan ditambahkan widgetnya ke table view yang sudah kita buat tadi, itu table biasa gitu. Terus setelah itu di sini ada fungsi buat input atau insert data. Di sini kita buat nama dan alamat. Oke. Kita gunakan input dialog untuk membuat tampilan jendela. Oke, sebelum itu saya ingin memberitahu hasil dari DB query ini sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika data diselect terus dijalankan, maka itu akan mengatur layoutnya sehingga seperti ini, akan baris-baris berbaris sesuai dengan database. Nah, untuk input sendiri kita buat fungsi lagi, nama, alamat. Input dialog merupakan fungsi dari PyKit itu sendiri. Nah, di sini kan ada get text yang merupakan itu akan mengambil nilai dari yang sudah kita masukkan window, karena ini menggunakan window untuk key application-nya gitu. Terus di sini ada input dialog untuk judul pada input dialognya. Terus ini ada bukan nama untuk seperti label dalam input dialognya. Nah, terus kita lakukan hal sama seperti nama, untuk alamatnya dengan label yang berbeda untuk agar keterangannya jelas. Nah, kita ini buat query seperti di atas tadi, dimana kita pakai SQL query yang isinya itu database yang merupakan yang sudah kita buat sebelumnya.
yang merupakan database untuk DB1 yang menghubungkan pada DB1.db. Nah, kita mulai buat dengan prepare insert into yang merupakan fungsi untuk memasukkan nilai, dan ini bawaan query tabel siswa yang isinya tuh nama sama alamat gitu. Karena ID-nya itu udah auto increment, jadinya ya tidak perlu ditambahkan, karena saya juga hanya menambahkan nama dan alamat, tidak dengan ID, dimana nilainya itu ketika ini ditambah akan menambahkan dalam tabel siswa itu nama dan alamat. Untuk nilainya sendiri itu berupa variabel nama ini, berarti itu kan hasil nilai yang diinput dalam key input dialog. Begitupun dengan alamat, akan mengambil data dari alamat itu. Jadinya itu simpelnya itu akan menginsert dalam tabel siswa yang kita pilih sebagai nama dan alamat dengan nilai yang sudah kita masukkan dalam variabel nama dan alamat. Nanti itu akan ketambah sendiri gitu. Nah, terus kita query exec atau kita jalankan query-nya. Nah, di sini kan untuk ketika sudah di update, sudah ditambah database-nya, kita perlu menampilkannya lagi, sehingga ketika ini sudah ditambah data, ini akan menampilkan data yang baru yang sudah diubah gitu, yang sudah ditambah gitu. Jadinya select bintang seperti biasanya from siswa, ini akan menampilkan data yang sudah ditambah sebelumnya gitu. Terus kita jalankan lagi gitu, kita tampung hasilnya seperti biasanya menggunakan SQL query model, yang dimana itu akan men-set query pada query yang di atas ini gitu. Terus tinggal atur table view-nya dengan set model sesuai dengan di atas ini, tinggal atur aja. Nah, kita buat hal yang sama untuk ngecek layoutnya gitu. Form 1 seperti atas kurang lebih, key form layout merupakan fungsi untuk layout form, dimana form 1 itu akan menambahkan widget dari table view yang merupakan fungsi dari key table view untuk tampilan data gitu. Nah, di sini itu mulai ada untuk remove gitu, layout remove item gitu. Add 3 ini merupakan index, dikarenakan ketika ini diubah gitu, datanya diinsert gitu, maka dalam ini tuh database-nya tuh pasti akan berubah gitu, sehingga agar tidak agar tombolnya ini tetap ada, maka kita hanya akan remove item atau merefresh pada indeks ketiga, dikarenakan indeks itu kan berawal dari 0, dimana ini 0, insert 1, delete, update 2, dan untuk database-nya itu ya 3 gitu, sehingga tombolnya tidak akan terganggu ketika di remove item gitu. Nah, untuk program insert data kita coba dulu. Kita pencet data tombolnya ini insert. Nah, sesuai dengan fungsi kan ada namanya key input dialog. Nah, ini hasilnya itu seperti ini itu, membuat input dialog atau window kecil itu, yang dimana itu kan sebelumnya kan ini window, karena kita parameter itu window, karena kita menggunakan window gitu. Input dialog yang merupakan judul dari window-nya, ini bukan nama yang merupakan label ini. Nah, gitu. Nah, kan ini kan udah form gitu. Nah, coba kita isi Ali. Nah, ini akan programnya lanjut ke alamat gitu, seperti nama ya sama saja.
gresik gitu. Nah otomatis data 8 ini kan sudah ketambah, sebelumnya kan ada 7, sekarang jadi 8 gitu. Jadi contoh data yang saya tambahkan adalah Ali Gresik, dimana di sini kan artinya itu insert into siswa, nama yang berupa nama dan alamat Ali dan Gresik, value yang bernilai karena saya menambahkan udah menginput nama dan alamat itu Ali dan Gresik, maka hasilnya itu merupakan Ali dan Gresik gitu. Terus ketika ini di update kan datanya udah ke update gitu, sehingga kita perlu untuk nge-refresh gitu, sehingga kita butuh query lagi untuk menampilkan data yang baru gitu pakai select from siswa. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya itu ada namanya delete data. Oh iya, sebenarnya untuk tombolnya sendiri, nah di sini ada dev set window gitu. Pada ya fungsi yang saya buat sendiri yang sudah ada pada tutorial Pak Kausar. Ini select Kitty global layout. Nah layoutnya itu pakai VBox gitu, jadinya itu akan ke bawah ke vertikal tuh, akan satu-satu dari baris 1, 2, 3 gitu, akan rapi gitu. Nah ini untuk tabel button atau tombol dari insert sendiri gitu. Kita pakai QPish button dengan keterangan insert. Terus kita modif dengan set style sheet untuk mengubah nama, background color red, ya background color rednya itu ya ini merah. Terus ini buat fungsi untuk mengkonekkan dengan fungsi yang di atas tadi, yaitu input, yang dimana itu button di klik maka akan connect atau istilahnya terhubung gitu, yang dimana itu akan terhubung pada fungsi input. Nah lalu setelahnya layout 1 yang merupakan VBox layout ini, yang baris pertama itu akan ditambahkan dengan ditambahkan button. Jadi untuk baris layoutnya tuh insert berada di atas dengan format button gitu. Nah selanjutnya itu ada namanya del data yang digunakan untuk menghapus gitu. Untuk kodenya sendiri itu kita buat masukkan dalam tabel parameter tabel view, dikarenakan kita akan memilih gitu, atau kita select dengan kursor, sehingga butuh sebuah parameter. Untuk ID nya sendiri kita buat kosong, dimana rows yang merupakan baris itu kan kita akan memilihnya gitu, sehingga kita perlu untuk meng-sort atau mengurutkan dengan kita mengset atau mengatur, dimana untuk indeksnya itu sesuai dengan row dengan perulangan index, dimana tabel view-nya itu selected index yang sudah terselect seperti ini gitu, untuk membaca agar kebaca ketika diselect. Terus ini ada fungsi lagi yang digunakan untuk memodelkan type table, yang dimana ini akan mengambil model dari table view dengan index row-nya itu ya fungsi itu sendiri dengan indeks 0. Nah untuk query-nya sendiri itu kita pakai SQL query DB seperti sebelum-sebelumnya. Nah di sini ada fungsi query-nya yang namanya itu delete from, yang merupakan arti dari menghapus dari tabel siswa, yang dimana kondisinya itu kita mengambil ID gitu. ID yang sudah kita atur tadi itu yang akan dipilih itu yang mana itu, sehingga bisa dipilih itu where ID sama dengan 1, maka akan menghapus tabel dengan ID 1 semuanya gitu. Nah kita akan ngeprint SQL nya itu artinya untuk keterangan di terminal itu untuk SQL nya. Terus kita siapkan prepare nya, lalu kita jalankan delete from nya
delete from-nya gitu, comment query-nya. Ya untuk refresh kita buat lagi select, udah tampilan datanya yang baru dengan select biasa, kita jalankan lagi seperti biasanya. Setelah itu model dalam udah membuat model lagi seperti sebelumnya, kayak key SQL query model. Nah terus kita tuh udah fungsi table view-nya, key table view-nya itu masukkan dalam model gitu, dengan set model. Untuk layoutnya kurang lebih sama, dimana kita menambahkan widgetnya itu yang merupakan form layout itu dalam table view yang merupakan key table view atau layoutnya itu. Nah di sini sama, kita akan menghapus itemnya itu dari indeks ketiga, karena ya buttonnya tuh ya tidak boleh dihapus ketika kita udah memodifikasi datanya gitu. Terus di sini ada layout layout yang kita tambahkan formnya, kita tambahkan layout sendiri itu nanti gitu. Nah terus untuk buttonnya sendiri ya kurang lebih sama kayak insert, kita buat menggunakan key push button, keterangannya delete dalam labelnya, terus warna background color green. Nah green, nah warna hijau gitu, delete nya warna hijau. Terus kita koneksikan dengan fungsi del data view, del data, nah ini sehingga akan berjalan gitu del data view. Terus kita masukkan dalam widget, karena menggunakan key box maka akan berada pada vertikal kedua atau baris kedua. Untuk program-programnya sendiri kita lihat cara kerjanya itu tinggal kita klik, nah seperti ini atau ini bebas, kita pencet delete saja langsung ke delete gitu. Nah di sini ada keterangan delete from siswa where ID 98, yang itu merupakan ID dari Ali, nama Ali dan alamat Gresik. Selanjutnya yang terakhir itu ada table view. Astagfirullah, update data maksud saya. Nah di sini kan kurang lebih cara kerjanya sama dengan delete, kita mengambil dengan nilai yang kita select gitu untuk diupdate. Nah di sini kita pakai select index lagi dengan pada fungsi selected index yang dari table view yang merupakan layoutnya itu buat table view, yang dimana jika di sini jika kita tidak memilih atau kita tidak select index dari table view-nya, maka akan ada peringatan pilih baris yang akan diperbarui. Ini kan membalikannya gitu, akan ada intinya kalau tidak dipilih barisnya maka akan ada peringatan pilih baris yang akan diperbarui. Selanjutnya ada baris yang kita pilih itu selected index yang kita pilih dengan indeks 0 untuk barisnya sendiri. Nah untuk ID-nya kita ngambil ID table view yang sudah dimodelkan kurang lebih sama seperti sebelumnya, seperti di data kita modelkan table view-nya dan indeksnya gitu pada baris, fungsinya ini variabelnya dengan indeks ke 0. Selanjutnya untuk mengambil data dari database-nya itu, karena kita kan ini kan mengupdate, jadi kita harus spesifik untuk mengambilnya gitu, jangan sembarangan gitu, karena ya butuh spesifik yang mana yang diupdate mana yang tidak perlu gitu. Kita pakai prepare select bintang from siswa, mengambil data dari siswa where ID sama dengan ID, dikarenakan ID merupakan primary key dan tidak akan sama dengan elemen lainnya, maka yang dipilih itu ID sama dengan ID yang sudah di update gitu nantinya. Nah sini ada ID-nya untuk bin value yang akan diubah nantinya, kita tinggal jalankan saja. Nah di sini terus ada jika query select next, artinya ya jika query selectnya itu ya berhasil,
nama sekarang merupakan query yang sudah di query select yang sudah dipilih dengan value index 1 atau dan juga alamat index 2, itu artinya ya value-nya gitu. Seperti dengan ID kan 0, 1, 2 nama alamat. Di sini kita menggunakan key input dialog sama seperti dalam insert key input dialog window, karena kita pakai Windows maksudnya key application-nya. Input dialog buat nama judul ya. Terus ini edit nama, ini keterangan buat labelnya, itu artinya kita mau ngapain gitu. Ya kurang lebih sama pakai key input dialogs. Yang ini akan mengambil get text, mengambil nilai dari key input dialog tersebut. Nah, di sini kita memperbarui data dari database nih, karena kan ya kita update gitu. Kita buat variabel lagi. Kan tadi kan ada query select untuk memilih. Nah, di sini ada query update untuk untuk langsung dilakukan update-nya gitu. Dengan prepare sebelumnya pakai case query yang disambungkan pada koneksi database-nya, yaitu db1.db gitu. Di sini query update prepare. Di sini kan ada query-nya itu. Prepare, ketika di prepare ada kode query-nya yang mana untuk update sendiri itu menggunakan update siswa yang merupakan tabelnya itu set. Kita akan set intinya set itu seperti mengubah gitu, seperti ditetapkan gitu. Nama yang merupakan entitasnya itu sama dengan nama yang sudah kita inputkan tadi di sini. Alamat sebelumnya, alamat entitasnya itu sama dengan alamat yang ada di sini, yang dimana ID-nya itu sama dengan ID yang dipilih gitu. Artinya tidak akan kemana-mana gitu. Ini tuh ID-nya pasti akan tetap akan diketahui gitu ketika sudah diupdate. Maka update-nya itu tidak akan kemana-mana, pasti akan yang dipilih itu pasti akan diupdate gitu. Nah, di sini terus kita bin value, nilainya kita tentukan nama yang merupakan nama ini, new nama, alamat yang merupakan nama alamat, dan ID cocokkan dengan ID itu. Nah, selanjutnya kita tinggal eksekusi pakai .exec. Terus selanjutnya itu jika kondisinya itu lain, artinya ya tidak sesuai, maka data tidak ditemukan. Nah, di sini sama dengan sebelumnya, kita update datanya kayak SQL query db. Terus query-nya tuh ya di select, karena tampilan datanya itu semuanya ya di select. Nah, tinggal dieksekusi lagi. Kita buat model seperti biasanya, table view untuk mengatur tabelnya, tampilan tabel. Nah, di sini ada form layout ya, sama seperti sebelumnya, tinggal ditambah dalam table view untuk menambah gitu, artinya tambah, pasti akan ditambah. Remove item pada indeks ketiga ya, untuk button gitu sih. Terus add layout untuk menambahkan layout. Nah, terus di sini itu ada tombol update-nya gitu. Kurang lebih sama seperti hapus, cuman kan labelnya itu beda, update. Jenis batanya sama, labelnya itu beda, update terangannya. Terus di sini background colornya itu yellow, pakai set style sheet yellow, artinya kuning. Nah, terus untuk update untuk klik connect-nya itu ya, ketika diklik akan connect pada fungsi update data label table view gitu. Terus selanjutnya layoutnya itu ditambahkan button gitu untuk yang baris ketiga gitu. Nah, update button. Nah, di sini kan contohnya kan sebelumnya kan ketika kita tidak ngeklik maka kan ada peringatan update. Nah, pilih baris baru yang akan diperbarui. Nah, ketika kita tidak mengeklik. Nah, gitu. Oke, sebelumnya ini ada
seperti apa dah fungsi-fungsi lainnya itu. Window set geometry ya apa dah seperti lebar panjang lebar windownya ini. Set window title ya buat judul, window show ini ya buat menampilkan data, menjalankan windownya gitu. Nah ini ya tinggal aplikasinya, key widgetnya untuk menampilkan jendelanya, terus db open yang merupakan database-nya dibuka gitu, query kita karena query-nya dibuka terus kita butuh set window. Nah, untuk set window, untuk update-nya sendiri kita pilih ini nomor 7 di update. Nah ini kan artinya itu mengambil nilai dari nilai sebelumnya gitu, agar ID udah sama dengan gitu, akan tetap sama gitu. Nah ini sudah tinggal datanya, value nya sudah ada gitu, jadi tinggal diubah seperti ini. Nah tetap seperti itu kan, berubah ya. Intinya ya cara kerjanya ya seperti ini. Kita memilih sebelumnya ini memilih itu. Ketika memilih, maka ada form edit data yang dimana ketika edit datanya di submit, edit datanya itu akan mengedit data dengan fungsi edit data. Setelah diedit, dia akan mengakses database-nya untuk mengubahnya. Setelah diakses, dia akan menyimpan perintah yang kita buat, yaitu edit data. Setelah disimpan, dia akan menampilkan data baru yang diedit menggunakan select, yaitu data baru yang diedit. Setelah itu program akan selesai gitu. Nah baik, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.